Halo Sobat Elektrik, balik lagi di channel Electric Wheeler sama gue Erik Sarjana. Dan kali ini kita akan membahas salah satu electric unicycle yang paling kecil saat ini dengan ukuran 11 inci, tapi dia punya power yang nggak main-main. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan video ini. Let's go! Oke guys, ini dia Bigot M104 seri terbaru, yaitu generasi keempat dari seri M10. Kalau sebelumnya ada M103, sekarang ada M104. Nah, kecil banget. Kalian bisa lihat ini adalah wheel dengan ukuran 11 inci karena menggunakan roda atau ban 11 inci dengan lebar 3 inci, which gede banget buat sebuah UC ya. Ini bahkan adalah yang paling lebar ya saat ini. Tapi ukurannya kecil, diameternya 11 inci, dilengkapi dengan motor 1000 watt dan juga sudah ditenagai dengan baterainya 750 watt hour. Dan ini adalah UC dengan sistem voltase 84 volt. Nah, yang menjadi keunggulannya tentunya adalah bentuknya yang kecil, imut-imut, portable, dan sangat ringan. Ini beratnya itu cuman 13 kilo ya. Jadi 13 kilo, walaupun masih kalau diangkat satu tangan sih emang masih berat ya. Cuman 13 kilo itu nggak ada papanya. Kalau di dunia UC itu biasanya kan di atas 20 kilo ya, 20, 30, bahkan ada yang sampai 50 kilo. Sekarang ini 13 kilo. Generasi sebelumnya itu dia cuma 10 kilo. Ini memang ada penambahan 3 kilo lebih berat. Tapi memang secara body gue lihat sih meskipun menggunakan plat-plat besi di sampingnya, tapi ini sepertinya cukup kokoh ya, dibanding yang sebelumnya itu cuman menggunakan bodi plastik ya. Kalau ini udah menggunakan metal yang cukup kuat sih, cukup kokoh. Kemudian sekilas kalian bisa lihat ini bentuknya juga pasti kalian lihat ini mirip dengan Bigot Master ya, karena memang keluaran terbaru mereka menggunakan gaya desain yang hampir mirip. Bentuknya open shell design, jadi kalian lihat sama sekali nggak ada bodi plastik ya, cuman di sekeliling bodinya sudah ditutup dengan plat besi. Di sampingnya sudah dikasih side pad rubber ya, side pad rubber untuk kenyamanan kaki kita, dan juga untuk sekaligus untuk proteksi. Kalau untuk pada saat crash atau apa, ini akan melindungi bodi dari UC kalian juga. Di bagian top panel itu ditutup dengan bagian plastik ya, dengan bahan plastik yang transparan, jadi kalian bisa langsung melihat isi motherboard di dalamnya. Ada kabel-kabel juga. Kemudian di atasnya di sini udah ada LCD ya, LCD yang menunjukkan speedometer, informasi odometer, baterai, riding mode, dan temperatur. Kecil tapi cukup efektif lah. Kemudian ini yang nggak ada di Bigot lain ya.
headlight sebesar ini, dan ini headlightnya terang banget, lebih terang dari Master malah. Gue udah tes sih. Ini adalah headlight yang sangat besar, dan untuk secara bodinya ini kan kecil ya, dengan headlight sebesar ini di malam hari ini terang banget. Kemudian nggak cuma depannya yang gede, belakangnya juga gede. Lampu belakang ini ada lampu rem, lampu tail light. Kemudian yang bagian kuning adalah lampu sen atau lampu semacam lampu hazard gitu ya. Kemudian di belakangnya juga udah dilengkapi dengan kickstand, jadi bisa kalian parkir dengan mudah. Tinggal ditidurin ke belakang, maka UC-nya akan berdiri seperti ini. Kemudian dikasih pedal honeycomb terbaru dari Bigode. Dan ini pedalnya bentuknya cukup lebar. Gue cukup suka sih bentuknya. Dengan kaki ukuran 42, ini hampir pas-pasan lah. Dan cukup lebar juga, masih ada jarak di samping. Cuman memang spike-nya ini kurang efektif ya, menurut gue masih agak licin ya. Cuman dari secara segi style udah cukup oke sih. Dan untuk bannya sendiri, bannya dari stok dikasih ban yang off-road. Kalau dari torsinya sih, gua ngerasa torsinya ini gila banget untuk UC sekecil ini. Dengan motor 1000 watt, torsinya cukup gila sih. Kan galak. Oke, kurang lebih segitu untuk recap dari eksteriornya. Sekarang kita langsung bahas gimana dengan ride feeling dari Bigode M10-4 ini. Oke guys, buat kalian yang belum terlalu terbiasa dengan wheel yang kecil, cukup perlu sedikit waktu untuk adjustment ya. Pertama kali kalian coba akan terasa agak sulit untuk naik, karena saking kecilnya wheel ini cuma bertumpu di tulang kering kalian, di bagian sini ya, di bagian lutut dalam. Jadi kalau kalian yang terbiasa dengan wheel yang lebih lebar, biasanya kalian bisa bertumpu di bagian sini, di bagian lutut sini. Tapi ini kalian harus tumpukan kaki kalian di sini. Nah, jadi pertama kali mounting pasti akan agak sulit ya. Cuman nanti lama-lama udah terbiasa kok. Dan gue juga sarankan kalian pasang ini baby foam, supaya pada saat kalian mounting naik, ini kalian lebih nyaman ya, nggak sakit di sininya. So ya, oke, kalian bisa dengar kan suara motor dari M10-4 ini galak banget menurut gua. Dan menurut gua ini torsinya luar biasa. Sangat-sangat galak buat UC sekecil ini. Dan dia saking kecilnya, dia itu sangat-sangat agile ya. Jadi mungkin buat yang belum kebiasa bakal pikir ini kok nggak stabil atau susah dikontrol. Tapi memang karakteristik dari ban-ban kecil itu memang sangat agile ya. Kita bahkan bisa muter dengan radius putar yang sangat kecil. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, jadi pertama kali kalian naik ke Bigode M10-4 akan sedikit sulit ya, akan perlu sedikit waktu adjustment, terutama di saat baru pertama kali naik, karena ini saking rendahnya. Kalian bisa lihat ini cuman tulang kering gua doang. Jadi untuk naik itu memang kalian harus lean banget dengan wheelnya, baru kalian naik dua kaki. Oke, sekarang mari kita tes di jalan.
Nice. Nah, tadi kalian udah denger ya, ini dari suaranya aja udah gahar banget. Terus torsinya sendiri, torsinya sih gokil sih buat wheel sekecil ini. Dan wheel ini memang bukan wheel yang dirancang sebenarnya untuk di jalan gede ya. Kalau menurut gua, wheel ini lebih cocok buat jalan santai sih. Karena ini kaki kita tuh sama sekali nggak ada yang nahan nih. Jadi gue bilang kalau misalnya wheel ini ditarik di kecepatan di atas 25, nah 25 itu wheel ini cukup wobble ya. Gue bisa bilang cukup wobble. Bisa aja sih, cuman mungkin kalian harus membuat sebuah modifikasi di bagian padnya, which dipertebal ya. Jadi kalian harus menebalkan sisi samping dari padnya. Jadi kaki kalian tuh ada tempat buat ngelinnya, buat nahannya, terutama carving ya. Jadi biar nggak wobble. Tapi buat jalan santai sih ini gokil banget sih. Torsinya itu, torsi dari motor 1000 wattnya itu terasa sangat instan. Beda dengan wheel-wheel kecil lain ya. Kalau ini tuh kayak gokil sih torsinya, parah. Dan untuk carving juga wheel ini perlu sedikit latihan juga sih. A bit tricky untuk carving dengan wheel sekecil ini. Tapi kalau kalian udah terbiasa, harusnya sih nggak masalah ya. Uh. 26, 25, 29, 30. Nice. Ngeri-ngeri sedep. Wheel ini free spinnya itu di 57 km per jam. Batas aman dari wheel ini mungkin 40. Di atas itu gua nggak saranin sih, karena sangat bahaya ya. Kalau sampai dia cut off atau gimana, itu bahaya sih di wheel sekecil ini. Terus juga untuk baterainya sendiri itu 750 watt hour. Diklaim bisa 40 sampai 50 km jarak tempuhnya. Tapi menurut gue sih wheel-wheel sekecil ini dengan jarak segitu udah cukup banget lah. Apalagi dia kan sangat portable ya, sangat compact. Jadi kalau misalnya sampai kenapa-napa, kita tinggal ngangkat doang, gampang. Dan ini beratnya itu cuma 13 kg. Ride feelingnya gue sih suka banget ya dengan M10 4 ini. Instan, responsif, torsi parah, kenceng juga. Terus gimana rasanya riding di jalan dengan ban off-road 11 inci tubeless pula dan kecil. Gue bisa bilang ride-nya sih smooth aja, very smooth. Meskipun ada sedikit getaran ya dari ban off-roadnya. Tapi menurut gue ini cukup smooth sih. Dan karena tidak adanya suspensi, tentu aja kalian akan ngerasain
semua ketidaksempurnaan jalanan, kalian benar-benar harus kontrol yang full ya untuk riding dengan si M10-4. Nah, sekarang kita ke jalan konblok. Gimana feelingnya di jalan konblok? Well, of course, getar. Mungkin kalian bisa dengar dari suara gue agak getar ya. Dan bannya sendiri pun kayak ada suara getar gitu ya. But it's still okay, still manageable. Dan untuk bumps juga masih okay, masih bisa. Cuman gue sarankan kalian juga tambahkan jump pad. Kalian bisa modifikasi sendiri atau mungkin cari pad alternatif. Oke, masih bisa nyalip motor yang dengan kecepatan 25 km per jam. Feels very zippy. Dan karena ini saking kecilnya dan agile, wheel ini sangat maneuverable. Jadi untuk manuver itu sangat enak, sangat gampang. Terutama kalau kita masuk nyelip-nyelip ke sela-sela yang kecil gitu ya, yang sempit. Ini sangat gampang sih. Oke, since M10-4 dilengkapi dengan ban off-road, awalnya gue pikir gue bakalan gak suka dengan bannya di jalanan. Tapi ternyata cukup smooth dan tentunya di medan off-road ban ini bekerja lebih baik. Kalian bisa lihat gue riding di jalan yang sedikit off-road, wheel ini perform really well. Sama sekali nggak masalah untuk ban sekecil ini. Dan karena use ini sangat kecil dan ringan, wheel ini sangat cocok buat kalian yang mau belajar trik-trik ataupun melatih keseimbangan dengan latihan riding mundur. Begitu kalian udah bisa menguasai riding mundur di wheel ini, next kalian bisa coba naik ke wheel yang lebih besar lagi. Riding mundur memang bukan menjadi skill wajib yang perlu kalian kuasai. Tapi kadang-kadang skill itu bisa berguna, terutama kalau kalian harus manuver di tempat-tempat yang sempit dan gak punya ruang gerak yang luas. Sedangkan untuk riding duduk dengan wheel ini, tentunya wheel ini super kecil, jadi buat kalian yang berbadan besar dan tinggi pastinya akan lebih sulit dan nggak bakal berasa nyaman. Tapi hal ini masih bisa dilakukan meskipun duduk di wheel ini sama sekali nggak bakalan mengurangi rasa capek kalian. Bahkan menurut gua, posisi ini bakal bikin kalian lebih cepet pegel. Selain itu, gue juga nggak yakin dengan durability dari bagian plastik di atas wheel ini, jadi gue nggak gitu sarankan kalian untuk duduk di wheel ini. Tapi itu masih bisa dilakukan dan perlu sedikit latihan supaya kalian bisa dapetin posisi yang pas untuk duduk di M10-4. Ya, oh ya, buat kalian yang nanya wheel kecil gini apakah bisa nanjak? Kita akan tes. Ini ada tanjakan. Kita akan tes ya. Sangat-sangat effortless. Untuk turun juga gampang banget. So ya, sangat-sangat gampang untuk nanjak. Kalian bisa lihat. Gue sama saya nggak push terlalu effort ya. Pretty good. Dan ini adalah lampunya ya. Lampunya bisa di-adjust angle-nya. Ini kalau nggak dinyalain, dia ada DRL warna biru, kemudian dipencet sekali. Ini lampu. Ini adalah lampu bigode M10-4 di keadaan yang udah cukup sore dan sudah cukup gelap sih. Dan kalian bisa lihat lampunya lumayan terang sih. Ini bisa di-adjust. Dan ini keadaan
kalau belum jalan ya. Kalau udah jalan dia akan lebih terang seperti Bigo pada umumnya. Oke, ini super gelap nih di dalam sini. Dan lampunya ini masih nyorot ya. Masih agak spotlight gitu. Which menurut gua lebih dari enough ya. Lebih dari cukup buat wheel sekecil ini. Dan lampu belakangnya sendiri juga sangat terang. Dan juga sekaligus membuat orang belakang lebih aware dengan keberadaan kita ya, dengan lampu belakang yang seterang ini. Jadi apa aja kelebihan dari EUC ini? Yang pasti EUC ini sangat kecil dan portable. Kemudian sangat ringan dan mudah dibawa kemanapun. Mau kalian bawa sambil commuting dengan bus, kereta, taksi online untuk ke kantor, atau muter keliling komplek pun sangat mudah. Gue bahkan sejak punya M10-4, wheel ini selalu ada di dalam mobil gue karena ukurannya kecil jadi nggak makan banyak tempat di bagasi mobil gue. Lalu untuk speed juga untuk wheel sekecil ini powernya lebih dari cukup. Dan juga fitur-fitur tambahan lain seperti kickstand, lampu penerangan depan dan belakang yang sangat berguna. Sedangkan beberapa kekurangan wheel ini yaitu di aspek kestabilannya. Rodanya yang kecil memang nggak diperuntukkan untuk dibawa kencang. Selain itu, pedalnya cukup rendah dan juga kurang nge-grip, jadi kita harus lebih berhati-hati pada saat riding. Kemudian ketidakhadiran handle trolley dan juga tombol lift switch memang cukup mengganggu aktivitas kita dengan wheel ini. Dan yang terakhir adalah soal harganya. Wheel ini dibanderol dengan harga sekitar 15 juta, which untuk ukurannya dengan harga yang kurang lebih sama, kita bisa dapat wheel lain yang lebih besar seperti contohnya InMotion V8F. Tapi sekali lagi dengan form factor yang lebih kecil, wheel ini memang punya keunggulan dan keunikannya sendiri. Jadi buat kalian yang memang mencari portability dan juga kemudahan yang ditawarkan wheel ini cocok buat kalian. Wheel ini juga cocok buat anak kecil ataupun kalian yang mencari wheel tambahan untuk riding santai. So, sekian dulu video review awal M10-4 dari gua. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di sini, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.